Halo, Ben. Jam segini tuh enakan coli. Ah, Udah bareng tuh. Coli. Mau di mana? Ntar gue Sherlock. Kita coli bareng. Iya dong. Kita coli bareng. Dah. Kita lagi ada di Semas. Semasa. Tapi apa tadi bukan semasa, setitik masa. Setitik. Setitik apa setitik masa? Setitik masa. Setitik- Setitik Sebenarnya masa kopi. Sebenarnya Setitik masa setitik kopi. masa atau semasa? Sebenarnya setitik masa kopi, karena dia ada tanda bacanya sih di Iya, depan. enggak maksudnya kalau kemarin kan si teman gue tuh Daus Bini bilang, besok lu coli di semasa ya gitu. Maksudnya pengen klarifikasi semasa atau setitik masa atau sedot masa kan. Kalau tadi si Bencong kan bilang sedot masa. Lu sedot masa bilangnya. Tuh kan? Kenapa jadi bancian dia? Lebih ngondek, Bo. Lebih ngondek, Bo. Ya kan? Pantesan lo. Iya. Ih, banyak banci jelek sekarang. Jangan sedih. emang. Dan bawa mak lu dong. Jangan dong. Mak gue cakep. Jadi semasa. Semasa. Yang benar tuh setitik masa. Setitik masa. Setitik Berarti kalau Cuma gua cara gue nulis logonya memang pakai tanda baca tanda baca titik kemudian masa. masa, Jadi oke. banyak juga yang bilang kayak semasa is oke sih. oh enggak ada masalah Nggak ada berarti. masalah. Maksudnya Tapi kalau Sebenarnya awalan lu pengennya itu adalah setitik masa. Setitik masa. setitik masa. Cuma Awalnya ya tuh gitu. memang gue bikin setitik masa. Setitik masa. Kenapa nggak bahasa Inggris? sedot masa. Sedot. Itu nggak agak annoying gak sih? Sedot gitu. Aduh. Nggak deh, annoying. Jangan. Nggak, Kang Mas mau nanya apa? Silakan. Sekarang urusan sedot menyedot, sedih saya. Udah lama gak sedot. Sakit keluarga. Sekeluarga sakit. Aduh, ampun. Katanya waktu itu nggak pakai disedot. Hah? Nggak pakai Diisep. tuh kan. Yang mana? Beda loh. Iya benar. Kalimat yang tadi Bener, tuh bener, ya kan bener. beda loh. Sedot ya kan Sama sama diisep. oh diisep. Kalau beda. isep itu biasanya konotasinya kecil. Oke. Siapa lu? Itu gue galak. Ini barista gue. Itu Seperti minuman biasa. andalan gue. Gue yang ini. Kenapa jadi lu yang itu? Kambing. Ini harga samamu. Oke. Ini apa ini? Ini ampar-ampar pisang. Biar rasanya. Parampar pisang gratis ya? Ini dalam kisah. Ini masa kecil. Itu sosok yang gue bilang coklat, biar kecil tapi coklat. Kayak familiar sama itu. Aduh, Nggak aneh ya? Gokil. Ini buat cuci tangan. Bukan pak. kalau yang dibawa pulang tadi kan apa? Lu lagi campaign yang nggak pakai plastik gitu kan kayak kopi-kopi Kopi-kopi kekinian kekinian lah. lainnya kan Pakai cup gelas plastik kan, Lu gitu. yang mana sih yang bisa dibawa pulang ini? Iya. Jadi sebenarnya konsepnya si setitik masa adalah gue sih bilangnya we cannot choosing plastik tapi come on semua produk sekarang iya, kan iya. pasti ada plastiknya. Benar. Jadi kayak less plastik sih. Plastik yang favorit ibu-ibu aja sekarang pakai plastik. Produk yang pakai plastik aja gitu. Iya, rata-rata kan pakainya tote bag atau spons kan, rata-rata gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya. maksud gue kayak gue hanya punya ide make it something different di satu coffee shop. Kenapa sih lo harus datang ke setitik masa? Karena lo membeli semua produknya itu nggak pakai plastik. Lo gue kasih jar. Gitu. Tepuk Ini. kaki. Gue aus. Lo mesti coba Dan lu emang nggak pakai sedotan ya? Kita ada straw-nya tapi dari besi. Oh dari besi. Seriusnya dari besi. Dia pokoknya say no to plastik lah. Iya, betul sih. Cobain Gon. Enggak, belum. Asin. Ini agak wangi. Jangan. Tapi lebih pahit lu punya.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Oh jadi gue, oke. Iya udah aminin aja. Lama ya minumnya. Iya nggak apa-apa. Kalau nggak di salto ntar. Gimana? Kurang. Aku Ra. Gue doyan nih soalnya. Kamu mau nyobain ini nggak? Ini enak seriusan. Boleh. Gue yang ini aja yang belum. Enggak ini, kambing. Ini aja. Kan ada droplets lo. Kan di sebelah Corona, sini. corona. Yang Corona kiri, jijik ya, corona jijik sama kita. Oh iya, gue pakainya Corolla soalnya. Ini apa kalau yang ini? Ini namanya sesegar sapamu. Jadi Makasih buat loh. Iya, juga. Iya boleh. Kita tahu aja gue habis cuci muka. Iya boleh. Seger katanya. Jadi kalau lo nggak suka Ingredients apa? susu, kita punya jadi kayak taste-nya kayak coffee beer. Jadi base-nya kopi, dia ada soda, ada flavor, terus kemudian di shaker. Dikocok. Dikocok. Kalau ini lebih ke susu ya? Ini memang dia non coffee. Oh, non Jadi coffee. kita punya kategori ada minuman kopinya, namanya tuh andalan semasa. Satu lagi kita punya kategori segar kali ya. Oh gitu. Nah, Jadi ini kalau masuk- dia nggak mau kopi, kita punya segar kali itu ada 3 varian. Ini namanya ampar pisang, kupas jeruk, sama mangga lepok. Kenapa namanya ampar pisang? Lo nasionalis banget lo. Gue nggak nasionalis sih, gue mereminding seseorang. Jadi kalau lu mau dapet free, ya lu harus nyanyi ampar pisang sampai selesai. Gue kasih free. Aduh, gua Gak usah pakai handphone, curang lo. bukan. Gua mau instastory biar gua sebar. Biar rame di sini. Contoh lagu ampar pisang, silakan. Gue gratis. Nggak gue dong, kan gue apa? Yang mau minum dong yang kita gratis. Kan contohnya. Sebelum dia Gue ngerjain orang, harus, gue kerjain dulu. gue harus banget nih. Iya. Jadi gue nyanyi nih. Nyanyi. Oke. Ampar pisang, pisangku belum matang. Ini kan gue gak punya pisang. Tapi kan lo suka. Oh iya, oke Pak. Aduh, ya nih. Sirupnya apa ini? Ada flavor mintnya. Flavor mint. Ada flavor mint-nya. Dinginnya kayak sembriwing gitu cuy. Itu yang bikin seger, makanya namanya Seger. sesegar sapamu. Makasih loh. It's okay. Itu maksudnya apa? Oh main golf. Kocok kayak di tadi. Oh iya, nggak gitu dong. Di shaker namanya, Bambang. Tadi kocok. Oh, Lambat. dikocok, oke. Gimana sih? Katanya nggak Inggris-Inggrisan. Kita lupa ritual kita di awal. Ini kan mic. Coba pegang mic. Pegang. Oke gitu. Oh gitu. 2 tangan nih megangnya cuy. Oh salah, karena Gede gede banget. banget. Oh iya. Kalau satu gue begini. Jadi gimana? Yang berasa yang mana? Ini lucu loh suara. Ini Ki, apa? kalau Suara dia tuh. lu berbisnis, ini Gua udah berapa ke-distract lama nih. sih bisnis ini? Ini tuh kebetulan good news-nya bulan Maret tanggal 7 dia 1 tahun. Si Setitik Masa berumur 1 tahun. Oh masih ini Maret ya. tahun ini? Iya tahun ini. Berarti lu buka di saat pandemi kemarin? Seriously pas pandemi. Karena gue juga nggak tahu bakal ada si Iya sih. virus itu sih sebenarnya. Februari, Maret bukannya udah ya pandemi ya? Udah Eh, tapi belum, masih nggak jadi, maksudnya jadi kayak cuma di luar Iya, di Indonesia belum tuh masuk kayak Indonesia. belum masuk gitu loh. Kita tuh masih sombong-sombongnya. Orang kita jorok semua, dong besokannya. Iya benar. April, Maret, April ya? Iya April. April. Boomnya sih udah di Maret akhir tuh udah dari yang Iya, udah salah ini satu ada yang kena terus kemudian naiknya di April. Iya, yang orang Depok itu Iya, kan? benar. Temennya Yang si 2 orang dulu awalnya. Iya, kan? temennya Iya. si Rizky itu. Rizky. Iya, yang orang Depok. Si kenal, Iya. si paling Tahu tahu. lu. Nah, lu kagak si Rizky. Nah, lu ketawa. Nah, lu memutuskan buka Iya. kayak begini tuh alasannya apa sih? Maksudnya emang ini kayaknya karena dasar gue suka kopi terus gue pengen buka gini atau gue ada duit lebih gue buka gini aja tuh gimana sih? Awalnya. Oh awalnya ceritanya Setitik Masa. Sebenarnya sih awalnya tuh gue memang suka banget kopi sih dari 2009. Suka ngopi lah ya? Gue suka ngopi lah intinya penikmat kopi. Terus penikmat tiba-tiba kopi. ada fase di mana gue memang anak office banget dari 2009. Gue tuh tadi kantoran banget, seriously. Kalau datang absennya pakai jempol. Nggak pakai muka, gitu-gitu. masalahnya. Kalau jempol di bawah, kalau pakai muka di atas dong. Iya. That's your position. Saya suka yang pakai jempol aja. Gitu, jadi kayak akhirnya tuh gue ngerasa gue lihat bill ya. Come on, gue tiap meeting, Iya, tiap iya, nongkrong, terus gue kayak spare uang terus ya. 50.000 gitu. Iya paling murah lah Paling segitu murah. kan. Akhirnya gue pikir Dan kenapa lebih biasanya. enggak? Iya, Ya pasti lebih kalau satu hari gue bisa 3-4 ketemu klien gitu. Akhirnya gue pikir kenapa gue gak bikin coffee shop sih gitu loh. Tapi akhirnya itu terhold di 2017. Kenapa?
ada satu hal yang nggak bisa gue lepas dari posisi gue di kantor. Jadi kayak oke, gue udah sampai bahasanya puncak yang gue tuju, masa gue lepas gitu aja gitu. Masih ada. Lo jalanin dulu. Tapi Iya. konsep ini emang udah ada dari lama dong ya? Dari 2019 nih udah matang konsepnya. Oh konsepnya udah matang. 2017 tuh gue konsepnya lebih ke coffee-nya. Jadi kayak yaudah deh gue mau buka kecil-kecilan. Cuma Ini menurut alurnya maju mundur ya 2019 2017 gitu. iya, karena dari 2017, 2018 tuh discuss aja tuh 1 tahun. 2017 akhir discuss, jadi ngobrol sama anak kopi. Terus tiap gue datang gue cari barista yang menurut gue memang proper. Terus yang cara dia nge-suggest, ngedirect si customer tuh kok bikinnya nyaman gitu. Jadi gue ngobrol kayak, jadi ada spot namanya tuh Manual Brew, itu tempatnya biasanya orang ngobrol. Nah Tahu. biasanya tuh gue ngobrol sama si baristanya. Di situ. Di situ gitu loh. Dan Dan baristanya bisa nge-suggest. iya, jadi kayak misalnya ngomongin Ini beans. barista apa psikolog sebenarnya? Gue juga nggak Banyak tahu. yang problem rumah tangga datang tiba-tiba. Berarti Bukan mau ngopi. lagi bikin sambil curhat gitu. Dia nggak curhat, dia nggak suggest kayak misalnya kualitas kopi, kemudian ada Sambil perbedaan. bakar Sambil tisu nggak? oh enggak, dia Nggak nggak, ya? gue pingsan dong. Oke, terus Aku ya dong. Enggak. dengarkan. Belum. Tapi itu good selling. Good Iya selling sih. itu memang suggest customer to make it back lagi kan. Maksudnya Iya sih. kayak ketika dia ngerasa homey atau nyaman, dia pasti balik Oh, iya, lagi iya, kan iya. gitu loh Dengan maksud cara gue. apa suggestnya? Jadi dia Dia menjelasin, juggling. dia ngasih tahu yang lo minum tuh lo harus tahu bahasanya dia tuh gitu. Oke. Oke, yang gue minum gue harus tahu. Ternyata kopi tuh nggak cuma gue ngerasain pahit sama asam doang Asam, gitu. iya, Ada benar. after taste-nya, ada Tapi segala lu lebih suka macam. yang pahit apa asam? Gue lebih suka yang manis sih setiap orang asalnya. Minum air putihnya banyak berarti tuh. Air putih? Kok jadi air putih? Ya biasanya kalau yang agak kental sama manis tuh dia ya kan? Pakai teh nggak? Enggak. Oh enggak. Iya. Gue Paham dong, gue paham, melenceng paham. nih, gue melenceng nih. Emang melenceng. Oh iya. Lagi ngomong aja terus. Iya. Gua ngopi ya. Iya, terus akhirnya di 2018 gue dapet menurut gue partner yang bisa klik. Akhirnya karena dia good about taste coffee-nya, terus gue pikir yaudah join yuk kita bikin satu coffee shop. Akhirnya gue join sama dia di 2019 akhir. Oh, lo masih join di situ. Kita partner di situ tuh. Tapi tiap hari sebelum jam 6 lewat, jam 6 kurang, tuh gue tuh udah pasti tempat dia. Makanya logonya si Setitik Masa tuh arahnya tuh jarum 6 kurang. Karena gue balik kerja Semuanya jam 5. filosofis ya? Semuanya filosofis, itu ada Goks maksudnya banget gitu. Anda Jadi ini. kita tuh selalu meeting di 6 after kurang 2 5. office Iya, bener hour. juga. Dan jadi kita tuh ngobrolin sampai jam 9 malam. Waduh. Ya, kita ngobrolin tentang kopi gitu. Iya. Jadi ada logo itu tuh terjadi karena memang ada aktivitas yang kita lakuin gitu di jam-jam segitu. Oke. Ini kalau misalkan kita ngomongin tempat lo nih ya, ini ya, filosofis juga nih. Apa filosofisnya? Ada buku, ada apa nih boat. Nih di sini boleh berenang apa gimana? buku dari buku dulu. Oh, dari buku ya? Ini kayak perpustakaan tempat Anda ya? Pengharapan gue sih ya, minat baca Indonesia tuh dikit. Sangat rendah gitu ya. Contohnya adalah Oh, oke. berdua. Berdua, oke. Gue ngomong tadi ngambek Gue gak termasuk soalnya, gue gak termasuk ya kan. Iya. Enggak, gue mau minjem. Oh, lu mau minjem? Gak bisa. Lo harus baca di Enggak sini. dibaca di sini. Bisa, Oh, dibaca boleh sini. dibaca. Boleh banget. Boleh banget. Baca. Dulu kan Lu ngeja bukan baca. B I B B Agus gitu. kita kan sama. Lancar bacanya gara-gara nah ini dia. Pos kota. Iya bener. Iya bener. Terus Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Maaf nih ya, kayak bukan umur nih masalahnya. Ya Dia nggak tahu. Kenal lagi. Orang mau ngindar malah kena. Terus. Jadi intinya tuh kenapa akhirnya gue berani di 2020, terus gue berpikir sesuatu yang kayak lo mesti punya make it something different. Orang mau datang ke coffee shop lo ngapain dan kenapa harus gitu loh, maksud gue. Karena kalau sebenarnya if you Ya, have ngopi money gitu ya, maksudnya kalau lo punya uang lo bisa bikin dimanapun. Oh iya. Tapi itu nggak ada apa ya value-nya atau something different-nya tuh apa sih gitu menurut gue. Akhirnya gue mikir gimana caranya lo bikin coffee shop tapi lo punya sesuatu yang beda dari yang lain. Akhirnya gue nemuin 3 poin. Apa itu? Poin yang pertama adalah gue tidak menggunakan plastik secara packaging. ya. Gue pakai jar, kemudian kalau dia beli, gue kasih tote bag dari bahan SpongeBob. Itu kalian dapat itu. Dan lu kasih itu lu kasih. Itu gue kasih. Nggak kena charge lagi. Nggak kena cas. Karena memang ketika lo pergi ya lo harus bawa lebih dari satu kan. Jadi Iya, kita iya. kasih Oh, iya, tote bag iya. itu gitu loh. Kita kasih Kalau itu. cuma satu lu tenteng aja gitu. Nah kan. kalau satu kan nenteng dan itu keren juga kan. Kecuali dia waiters nasi padang ya. Begini, Bisa Bu. tumpuk sini gitu kan. Ribet banget gitu. Iya. Terus Itu yang poin kedua, satu. itu poin pertama Poin ya kan. dua. Terus yang kedua adalah baca buku. Oke. Di sini banyak banget jenis buku dari novel, dari inilah investasi dan segala macam tuh banyak banget bukunya. Totally di atas 50. Ensiklopedia nggak ada? Nggak ada, googling aja kalau itu masalahnya.
Nggak, jadi ada buku dan promonya adalah setiap lo ambil buku yang ada di sini, Hah? lo bawa ke kasir, lo dapat potongan 10% untuk minuman yang lo beli. Ambil doang. Ambil doang. Tapi kan dia belum tentu baca, diambil doang. Tapi pengharapan gue, satu hari lo baca even one page. Paling nggak tuh cover belakangnya atau depannya. Atau lo foto. Paling tidak hari ini lo pegang buku. Keuntungannya apa di lo? Kan Keuntungannya lu di gue- udah Menimbulkan minat dapat. baca. Oh enggak, maksudnya itu Dia kan guru keuntungan. kayaknya dia. Enggak, itu kan keuntungan yang enggak kelihatan. Iya, Artinya memang. kalau ngomongin lu udah dapat diskon 10% cuma megang buku doang. Sementara lu kalau dulu nggak di-endorse sama buku, nah keuntungan. Dia penerbit buku sebenarnya. Awalnya gitu. Pelan-pelan. Halus sih caranya. Terus jangan sampai orangnya tahu. Diam aja. Itu emang masih boleh Ada camping? Bambang, lu gak bisa nulis. Lu dengan ngadi dia nih. Emang masih boleh camping? Orang bawa tenda. Itu camping. Ya, itu camping. Anda lama. Lah kan tadi gua Itu ngomong camping, tadi gua ngomong camping. Hei, shh, woi, denger gak? Tuh denger. Kenapa gua kagak? Terus. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Jadi sebenarnya kenapa sih alasannya gitu ya? Iya, Itu iya, nanti iya. terakhir Jawab adalah dulu, kesimpulannya. jawab. Iya, iya. Dan yang ketiga adalah make a solution. Win-win solution, at least lo butuh kopi. Gua ngajak untuk maksudnya mengurangi sampah plastik. Terus lo bingung nih, gue beli kopi tapi jar gue banyak di rumah. Oke. Lo balikin ke sini 10 jar, lo dapat 1 minuman free yang lo mau. Dan lo nggak bayar hari itu. Oh iya sih ya. Tuh kan? Gua rasa Itu dia- recycle sih, maksud gue ketika dia lo filantropi, membeli gitu gua loh. rasa. Kenapa? Dia anggota filantropi gue rasa. Apa itu? Sama gue juga. Orang-orang kaya yang buang-buang duit. Ya, amin. Gue aminin ya bagus-bagus. Kok jadi dia yang amin? Kan lo doain Iya. gue yang Iya, bener-bener. bagus, ya kan? Tapi gue mohon maaf ya. Gue lebih suka ini. Berarti lo, Ini unik banget. berarti sumpah. lo kakak sama gue itu racikan yang tidak pakai susu, at least. Lu kan nggak minum bir katanya. Iya emang. Kan ini bukan bir. Bambang Ada nuansa birnya. nuansa. Ini semasa kan nuansa sih. Gue sebenarnya suka kopi kayak gini. Tapi Nah, entah ceritain kenapa dong ini. kenapa kita suka kopi. Awalnya ceritain Oh, iya. dong. Oh, Iya gua kenapa mulu, sih? lu dong. Ya Tapi udah. bener-bener kenapa ini lo bikin acara yang tentang kopi gitu pertanyaan gue? Nggak, bukan tentang kopi sih sebenarnya kan kalau ini kan namanya coli. Jadi kita tuh pengen sama kayak lu pengen memperkenalkan sesuatu kalau misalnya sudah tidak menggunakan plastik ya begini. Nah, kita tuh pengen ngasih tahu ke orang banyak kalau nongkrong yuk. Bahasa Jargon, dirubah, coli jargon. yuk gitu. Oh oke, cuy. Jadi jargon nongkrong yuk itu old school banget. Oke. Pasir banget. And Gitu. then? Jadi Kita mau ganti jadi coli yuk. gitu. Udah lama kita coli yuk gitu. Yuk, Kalau kopi online kita ngopi. Jadi kalau misalkan nanti sometimes lo ketemu gua atau lo ketemu Blangkon terus kita ngajakin lo coli, udah paham dong maksudnya. Oh paham, Iya coffee kan? online gitu. Iya, gitu cuy. Oke, boleh. Gitu. Kita Jadi juga, kita kayak gitu. kita juga punya ini apa camping apa sih tadi? Campaign. Iya camping. Oke, apa? Gitu. Boleh gue tahu? Coli. Oh, coli. Iya anak kecil lagi. Nah kita itu nggak sebenarnya malah nggak suka kopi awalnya. Jadi Iya. waktu itu lagi datang ke rumah temen. Sorry kalau gue suka, cuman karena gue asam lambung. Oh, oke. Parah asam lambung gue sampai Oh. gerak sampai sini. Gua terakhir ngopi itu 2016. Nah, Itu padahal kopi kapal api yang sasetan dibikin terus habis itu langsung habis minum langsung keringet dingin di mobil tuh gue diem lah. Wah nggak beres tuh. Udah nggak berani ngopi lagi. Nah kemarin intinya sebenarnya bukan kita nggak suka kopi. Hah? Emang kita penyakitan. Gue asam lambung lo keringet dingin. Intinya gitu. Jadi kita trauma sama ngopi trauma. gitu. Nah tiba-tiba kemarin lagi main ke rumah temen dibeliin. Nah ini temen-temen gue ini, lu kalau udah dibeliin harus lu minum. Kalau nggak diminum disikat gue. Oke. Gitu. Sedot dia juga gitu. Abis. Wah enak amannya. Besoknya selama 4 hari kopi itu mau dibeli. Kopi itu terus akhirnya. Oh. Selama 4 hari terus gak lama ke Indomaret segala macam lah sampai sekarang jadi ya ngopi. Tapi kita tahu-tahu diri, nggak berani yang aneh-aneh kopinya. Kalau kayak begini, Ini aneh, tapi kok gue nggak berani ya? aneh-aneh tuh maksudnya bukan kopi yang gimana gitu, yang campurannya apa gitu Iya, kan tahu kan? cyanida gitu ya. Ah ya gitu. Nanti Tapi lo ini die. enak. Iya. Nanti gue masuk perkara yang nggak kelar-kelar itu. Oh, Emang nggak kelar-kelar? mana emang udah ada putusan? Belum. Ya mungkin ketahan aja kali. Ngomongin kopi lagi aja. Ngapain ngomong persidangan? Nah lu tadi kan prosesnya sampai lu bikin
dari 2017, 2018, 2019 sampai 2020 itu kan ada proses yang cukup lama. Lu kan istilahnya apa namanya ya, banyak banget belajar nih. Iya. Kalau ada orang yang kayak gue nih misalnya, gue ada duit 200 Kayak lo juta. nih, satu aja lah jangan banyak-banyak Iya, kayak gini. Gak usah pakai cloning lah Emang lu. bener gak usah nanya sih. Makanya gue bilang lu nanya aja gue ngopi. Gue punya duit 200 juta. Oke, Bisa nggak bikin tempat kayak begini? bisa. Di luar tempat ya? Di luar tempat? Atau include tempat 200 juta? Itu beda nih, nilai bisnis itu beda. Jadi Nah ada ini kalau ini kan, teman gue ada juga buka, itu kedai. Kalau ini tuh jatuhnya apa? Coffee shop. ini namanya coffee shop. Kalau kedai beda lagi. Sebenarnya Sama penyebutan aja kan? aja sih. Penyebutan aja Tapi kan? kalau gue bilang kenapa ada kita bilangnya kafe gitu karena memang kita punya ada makanan berat Beratnya. dan Mana nggak dikeluarin? Nanti off air. Oh jadi maksudnya dia Iya. minta makan. Iya. Gue nggak notice. Come gua nggak on, notice. man. Jadi begitu, Iya. cuma gara-gara 200 juta jadi minta makan. Kok gue gak peka ya gitu Kita ya. kan penyiar, pakai bridging dulu. Oh iya iya Memang kan iya. suka terlalu panjang paham, bridging paham, kita. paham. Jadi sebenarnya lu kesini mau minta makan Iya, gitu iya. ya sih ya kan? Halus sih dia, gokil. Halus caranya ya kan? Notice dong gue langsung ya kan? Makanya makanan beratnya ya. Endorse. Gondrong mana makanan? Si gondrong nih. Iya iya. Terus. Enggak, jadi maksudnya kalau di luar tempat atau sama include tempat itu bedanya di mana sih? Jadi kalau nilai investasi itu ketika sama tempatnya atau tidak sama tempatnya gitu. Misalnya kalau lo cuma punya budget, gue mampu 200 juta. Misalnya satu bar itu standarnya yang gue bikin misalnya di 150 juta. Sisa uangnya 50 juta gitu. Paling gue saranin untuk lo join aja sama orang yang punya tempat. Oh. Namanya join partner bisnis gitu. Jadi kayak tempatnya dia kasih, lo yang isi, operasional bareng-bareng. Itu lebih, maksud gue manajemen risknya jadi kayak bagi dua. Kemudian yang lo mau juga dapat, lo pengen punya coffee shop, dia juga tempatnya daripada mubazir, Iya, iya, akhirnya ada tempat usaha juga gitu loh. Jadi win-win solution sih menurut gue. Bagi hasil Tinggal gitu. bagi hasil sama bagi kepemilikan saham. Oh. Kalau lo ini join apa? Di Gue join ini. Sama yang ini yang jam 6 ini. Oh enggak, iya sama yang jam 6 sama yang punya tempat ini gue join. Oh, I Itu juga salah satu yang gue lakuin. Jadi maksud gue sebenarnya kita bisa bikin coffee shop, cuma banyak banget skemanya. Kalau lo nggak punya banyak uang, kita bisa join sama yang punya tempat. Oke, kalau misalnya ada uang, atau pengen jalan sendiri, estimasi di angka berapa? Lu aman banget secara tempat, secara ini. Yang paling aman di angka berapa? Tergantung. Kalau ngomongin kedai kopi kan dia misalnya kalau coffee shop tuh rata-rata dia ada manual brew, dia ada mesinnya gitu loh. Jadi kayak memang ada 2 spot yang bisa di selling. Tapi kalau kayak kedai misalnya dia nggak mampu beli mesin atau tidak ada budget buat beli mesin, dia pakai manual. Bisa bikin espresso pakai Lu tuh manual tuh tumbuk bisa. gitu ya? Pakai cobek gitu kan. Lo kayak ngulek. Pedes nggak mbak? Karetnya 2. Itu berapa? Di angka aman deh, di angka aman. Di angka aman sih sebenarnya kalau untuk bar sendiri kalau gue di 150 juta. 50. Oh enggak, maksudnya semuanya nih, istilahnya include nih, gue ada, lu paling aman di angka sekian, 500 kah, 600 atau 400 gitu? Semakin besar sih semakin lebih enak ya dapat maksudnya kualitas mesin dan segala macam. Tapi tadi balik ada nilai investasi yang ketemunya BEP. Oh. Break even point atau titik Iya, iya, yang sebenarnya titik aman, bukan untung bukan rugi gitu loh. Pusing nggak ngerti. Lu kan yang matematika, lu lemah. Iya emang parah gua. Sebenarnya dia ngerti gak sih? Enggak dia. Gue ngomong doang. penting-penting dia tuh nggak ngerti lagi. Gue ngerti kalau Oh, iya. BP, gue kan, aduh. Masa gue langsung ngomong sih, gue ngerilisin siapa aja. Iya Wow. dah. Bukan itu gitarisnya Slang maksud lo kan si Ipang BIP kan maksud lo. Kok slang sih? BIP. BIP itu penyanyi. Kok jadi BIP jadi kan? slang? Bip itu. Iya, Bener gak sih gue? Iya dulu dia di Slang. Oh, gitarisnya Slang. sorry Jadi ya. itu break even Zaman gue udah nggak di situ kayaknya. Jadi kan gue Tapi ini udah BP ini. belum. Estimasi itu biasanya coffee shop atau 3 usaha tahun. di atas minimal di atas 300 juta tuh 2 tahun. Harusnya idealnya 2 tahun. Nah ini lo yang 2 tahun. Ini gue targetin di 2 tahun. 2 tahun, Berarti juga di atas 400-an. Gitu Gue nggak aja. sebut, gue kan nggak sebut. Ya, Iya. enggak. Gitu aja kan Pip. gampang kan. Iya kan. Halo? Tadi gue denger ini lo. Siapa ya? Hah? Apa sih? Dia mau investasi 500 juta. Gue ada. Berupa kuaci. Terserah lo. Lu kupas tuh sampai capek ya kan. Ladies tuh ya kan.